Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Guru. Perkenalkan, nama saya Darul Bayung Senja dari kelompok 1, kelas 11-7 akan mempresentasikan tentang kabel cross atau crossoverable. Materi dasar dalam jaringan komputer. Kabel cross adalah kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama secara langsung tanpa harus menggunakan perantara seperti hub atau switch. Contohnya adalah komputer dengan komputer atau switch dengan switch. Kabel ini memiliki jalur pengiriman dan penerimaan data yang bersilangan sehingga kedua perangkat dapat saling berkomunikasi. Fungsi utama kabel cross adalah menghubungkan dua device yang sama, sehingga pengguna dapat melakukan pertukaran data, berbagi file, atau melakukan pengujian jaringan secara langsung. Kabel ini juga sering digunakan sebagai media praktik dalam pembelajaran jaringan komputer. Perbedaan utama kabel cross dan kabel stray terletak pada susunan warna kabelnya. Pada kabel stray, susunan warna di kedua ujungnya sama, sedangkan pada kabel cross susunannya berbeda. Ujung pertama menggunakan standar T568A, sedangkan ujung kedua menggunakan standar T568B. Untuk membuat kabel cross dibutuhkan kabel UTP, konektor RJ45, tang crimping, dan LAN tester untuk menguji hasil pemasangan kabel. Cara membuat kabel cross: yang pertama, potong kabel sesuai kebutuhan lalu kupas lapisan luarnya. Kedua, susun warna kabel pada satu ujung menggunakan standar T568A dan ujung lainnya menggunakan standar T568B. Ketiga, masukkan kabel UTP ke konektor RJ45 dan lakukan crimping menggunakan tang crimping. Terakhir, uji kabel menggunakan LAN tester untuk memastikan semua jalur berfungsi dengan baik. Jadi, sebagai kesimpulan, kabel cross adalah kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama secara langsung. Kabel ini menggunakan standar T568A dan T568B pada kedua ujungnya. Meskipun saat ini tidak banyak digunakan, kabel cross tetap penting sebagai dasar memahami jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidikia Manabella. Saya di sini akan menjelaskan tentang topologi hybrid. Dan ini contoh topologi hybrid. Topologi hybrid adalah penggabungan antara dua topologi yang berbeda maupun lebih. Di dalamnya ada satu modem, yaitu alat untuk menghubungkan jaringan ke internet. Fungsinya mengubah sinyal agar data bisa dikirim dan diterima. 2. Router board, yaitu perangkat router, biasanya mikrotik. Fungsinya mengatur lalu lintas dan membagi koneksi internet. Di sini juga ada server, yaitu komputer yang menyediakan layanan atau data. Fungsinya menyimpan dan melayani data ke klien. Ada juga switch 2960, yaitu perangkat switch untuk jaringan LAN. Fungsinya menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan. Dan di sini juga ada komputer, yaitu alat elektronik untuk mengolah data. Fungsinya menginput, memproses, dan menyimpan, menampilkan data. Ada laptop, yaitu komputer portable atau bisa dibawa. Fungsinya sama seperti komputer, tetapi lebih fleksibel untuk digunakan di mana saja. 3. Printer, yaitu alat untuk mencetak data. Fungsinya mengubah data digital menjadi bentuk cetak atau kertas.
Dan kelebihan topologi hybrid yaitu fleksibel, dapat menggabungkan beberapa jenis topologi jaringan, mudah dikembangkan atau ditambah. Perangkat baru, kinerja jaringan lebih baik karena beban dapat dibagi. Jika satu bagian jaringan bermasalah, bagian lain tetap dapat berfungsi. Kekurangan topologi hybrid yaitu biaya pemanasan dan perawatan lebih mahal, desain dan konfigurasi jaringan lebih rumit, membutuhkan perangkat jaringan yang lebih banyak, pengelolaan dan troubleshooting lebih sulit dibanding topologi sederhana. Fungsi topologi hybrid menghubungkan beberapa jenis topologi jaringan dalam satu sistem, memudahkan pengembangan jaringan sesuai kebutuhan, meningkatkan kinerja dan efisiensi jaringan, memudahkan pengelolaan jaringan yang besar dan kompleks, mengurangi gangguan karena kerusakan pada satu bagian tidak memengaruhi seluruh. Di topologi hybrid, ruangan pertama ada 7 komputer, sebuah switch 24 port, dan 4 laptop yang terkoneksi dengan kabel, dan ada juga satu printer. Di ruangan kedua ada satu switch, 12 komputer PC, dan 2 printer. Ada juga di ruangan ketiga ada satu buah access point, ada juga laptop, dan satu buah printer. Ruangan CEO ada satu buah komputer PC, satu printer, dan satu buah switch. Selain topologi hybrid, ada jenis topologi star. Ini contohnya. Topologi star yaitu topologi jaringan di mana semua komputer terhubung ke satu perangkat pusat, switch atau hub. Di sini juga ada topologi bus, yaitu topologi jaringan yang menghubungkan semua komputer menggunakan satu kabel tunggal utama atau backbone secara lurus. Ada juga topologi ring, yaitu topologi jaringan di mana setiap komputer terhubung ke dua komputer lain di sampingnya hingga membentuk jalur lingkaran tertutup. Ada juga topologi mesh, yaitu topologi jaringan di mana setiap komputer terhubung secara langsung atau point-to-point ke semua komputer lain tanpa perantara. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.